Oke, tadi sudah diperkenalkan ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Pandu Israngga Birawa. Teman-teman saya biasa memanggil saya Lagawa. Orang yang mengundang saya ke bisnis ini yang merubah hidup saya adalah seorang Emerald BP dan MDIT Bintang 2, Bapak Nathan Rudi Setiawan. Please applause buat beliau. Oke, apa kabarnya nih teman-teman semua, Univisioners? Pasti sehat-sehat semua ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Saya harapkan semua teman-teman Univisioners itu semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke, bagi yang umat muslim, saya ucapkan selamat berbuka. Oh, udah lama ya. Oke, udah kenyang ya semuanya ya yang berbuka puasa ya. Oke, nah sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada mentor-mentor saya atas kesempatannya kali ini. Malam ini saya diminta untuk sharing ke teman-teman ya, bukan mau mengajari, tapi saya ingin sharing. Materinya luar biasa sekali ya. Yang pertama adalah membuat daftar nama dan mengundang, lalu ada social media branding ya. Oke teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ya, karena sebenarnya saya minta sama PIC-nya Road to Core untuk waktunya tuh panjang, tapi ternyata karena malam hari seperti ini ya, kita waktunya terbatas. Oke. Dan saya juga ingin sesi saya kali ini tuh kita ada interaksinya. Oke, nanti siap-siap teman-teman bisa pegang di di layarnya ada gambar jempol atau gambar tepuk tangan. Oke ya, siap-siap ya. Oke. Next, Pak. Nah, karena kita akan berbicara tentang social media branding, jangan lupa New Univision juga punya sosial media, teman-teman. Ya, saya panggil teman-teman aja ya, karena di sini semua sudah member ya. Oke, teman-teman, tolong sebelum kita memulai acara hari ini, please follow akun-akun yang ada di depan sini ya, New Univision, terutama akun Instagram. Ya, akun Instagram kita itu yang nanti akan kita bahas, dan pastinya akun Instagram New Univision akan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, silakan sekarang keluarkan handphonenya, nyalakan Instagramnya, dan follow Instagram New Univision. Oke, next Pak. Ya. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan berbicara tentang membuat daftar nama dan membuat janji, which is daftar nama dan membuat janji ada di urutan ketiga dan keempat dari 7 langkah sukses. Nah, 7 langkah sukses sendiri ini itu diciptakan ya, memang sebenarnya adalah berurutan, teman-teman ya, berurutan dari impian ya sampai menggunakan alat bantu, betul ya. Dan hebatnya 7 langkah sukses ini itu sebenarnya nggak bisa dibolak-balik urutannya. Jadi memang udah dipikirkan bagaimana caranya bahwa 7 langkah sukses ini harus berurutan. Jadi nggak boleh tuh, misalnya kita udah punya impian nih kan, 2 minggu yang lalu dari sesi Road to Core sebelumnya, Pak Henderson ya luar biasa sekali ya, membuat kita terbuka terhadap bisnis ini, positioning bisnis ini, sehingga kita bisa menemukan impian kita sendiri ya. Impian dan sikap ini mempengaruhi 95% keberhasilan kita dalam bisnis ini, bahkan dalam hidup ya, nggak cuma dalam bisnis ini aja. Nah, yang 5% itu ada di 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan itu harus berurutan. Kebanyakan partner-partner baru saya ya, kebanyakan partner-partner baru saya, ketika saya tunjukkan 7 langkah sukses ini, mana yang paling susah? Kebanyakan partner-partner baru saya melihat presentasi dan follow up yang paling susah. Oke, wajar, nggak apa-apa. Presentasi dan follow up memang paling susah, ya. Dan akhirnya mereka sibuk untuk memperbaiki, sibuk untuk belajar bagaimana caranya presentasi. Wah, pokoknya saya harus pinter presentasi, product knowledge harus bagus, harus bisa caranya follow up. Nah, ketika dia presentasinya sudah bagus, udah nih yang mau presentasi ya. Terus begitu dia mau presentasi, bingung yang dipresentasi siapa. Karena nggak ada daftar namanya, ya teman-teman ya. Artinya setelah kita memiliki impian, ya nanti bisa dikonsultasikan ke leader dan mentornya masing-masing, temukan impian kita masing-masing. Kalau kita memiliki proteksi, lalu jangan loncat ya, jangan loncat ke langsung presentasi. Tetap harus buat daftar nama dan buat janji dulu, oke ya. Nah, sebenarnya next Pak, sebenarnya membuat daftar nama dan membuat janji itu sudah dibahas habis
di Epro-nya Univision, Epro-nya New Univision ya, kita lihat ya. Ada tuh ya, di membuat daftar nama dan membuat janji. Luar biasa. Next, dibahas habis semuanya. Jadi sesi malam ini sebenarnya saya hanya melengkapi saja. Saya hanya melengkapi saja dari Epro New Univision dari membuat daftar nama dan membuat janji. Ada yang tahu di sini siapa pembicaranya di Epro Univision membuat daftar nama? Oke, bagus. Benar banget. Bapak Adi Guna, luar biasa loh. Pak Adi Guna membahas tentang membuat daftar nama itu dengan sangat lengkap sekali dan luar biasa sekali. Saya banyak belajar dari Bapak Adi Guna dari Epro Univision. Ya, oke. Next. Nah, kali ini apa yang berbeda dengan sesi kali ini adalah kali ini saya mau mengajak teman-teman Univisioner semua untuk membuat daftar nama dan mengundang dengan kekuatan pikiran bawah sadar. Wow, kayak apa tuh? Mengundang, membuat daftar nama dengan dengan pikiran bawah sadar. Ya, kita lihat bahwa salah satu dari support system New Univision adalah human technology. Nah, ini yang kita akan masukkan di sana. Jadi kita akan membuat bagaimana caranya orang-orang yang kita tulis itu menjadi magnet untuk kita dan akhirnya mau datang ke pertemuan kita dan akhirnya mau bergabung dengan New Univision. Oke, gimana caranya? Nanti kita lihat. Nah, kita lihat ya di sini ya. Sekarang, teman-teman, bisnis New Univision itu saya paling suka menganalogikannya dengan memancing. Ya, kalau kita memancing, ya di sini ada tim saya juga yang hobinya memancing, bahkan dia punya kolam pancingnya sendiri. Ya, nah kalau misalnya memancing, artinya kita kan pilihannya ada dua ya, mau pancing manual ya, pakai alat pancing atau pakai jala. Nah, teman-teman maunya yang mana? Terserah, mau pilih yang mana, dua-duanya benar sebenarnya. Ya, nah tapi kalau misalnya teman-teman udah punya alat pancingnya bagus banget nih, alat pancingnya yang keren banget, ya paling mahal sedunia lah, paling canggih. Kalau misalnya kita mancing, ikannya pasti dapat. Umpannya juga umpan yang mateng banget nih, umpan yang keren banget, yang lezat banget nih ikannya nih, umpannya yang doyan banget sih ikannya itu. Atau jalanya ini udah jala nomor 1 nih, udah kuat, udah gede kayak gitu. Pertanyaannya, mau mancing di mana? Kolamnya udah ada belum? Ya, kolamnya udah ada belum? Nah sekarang, next Pak. Sekarang kita saat ini kita ciptakan kolamnya dulu ya, kita ciptakan kolam pancingnya sendiri, betul ya, ciptakan nih. Oke, ciptakan kita mau kolamnya kayak apa dengan cara membuat daftar nama. Oke, kalau kolamnya udah jadi, sekarang di kolamnya ada ikannya nggak? Ya, di kolamnya ada ikannya. Nah sekarang kita datangkan ikannya dengan membuat daftar nama. Jadi saya simpulkan bahwa membuat daftar nama adalah menciptakan kolam ikan sendiri. Oke, siap teman-teman semua? Siap ya? Oke, next. Nah, sekarang saya punya tips untuk membuat daftar nama. Yang pertama adalah mindset-nya yang benar. Gitu ya. Mindset yang benar. Ingat, tadi kita mau membuat daftar nama dengan kekuatan pikiran bawah sadar. Artinya, kita harus memulainya dengan mindset. Ya, mindset yang benar itu akan mempengaruhi 95% keberhasilan kita. Ya, mindset yang benar. Mindset benar itu seperti apa maksudnya? Jadi coba ya kita langsung lanjut ke 2 dan 3 ya. Yang kedua itu adalah siapkan buku atau kertas khusus daftar nama. Yang ketiga, daftar nama tidak sama dengan phonebook di handphone ya. Jadi daftar nama itu memang kita mindsetkan adalah daftar nama itu adalah sesuatu daftar list nama orang-orang yang akan kita convert menjadi nasabah atau partner. Gitu ya, menjadi nasabah atau partner. Jadi di dalam mindset kita itu sudah ditaruh di situ bahwa orang yang kita tulis di situ di daftar nama itu adalah orang yang mau kita convert. Ya, selama ini saya yakin ada beberapa orang yang sudah lakukan itu ya. Tapi banyak orang yang tidak lakukan itu. Kebanyakan orang menyamakan daftar nama dengan phonebook di handphone. Gitu ya, phonebook di handphone apalagi di WhatsApp. Jadi tenang, phonebook di handphone saya udah ada ribuan kayak gitu. Tapi percayalah teman-teman bahwa kita tidak pernah meniatkan ya phonebook yang ada di handphone itu tidak pernah kita niatkan untuk mengkonvert
ya nama-nama yang ada di situ untuk menjadi partner kita dengan sengaja. Itu dia. Kuncinya adalah di dengan sengaja. Jadi mulai saat ini teman-teman Univisioners, jika teman-teman ingin mempunyai daftar nama yang bagus, kita harus masukkan ke mindset yang benar. Artinya nama-nama yang akan kita tulis itu adalah nama-nama yang memang kita siapkan untuk menjadi nasabah atau partner. Dan mindset yang kedua adalah orang-orang yang ada di situ adalah kita mau berikan peluang, ya, bukan mau kita manfaatkan, ya. Oh, jangan, ini sumber uang kita nih, oh, jangan begitu. Mindsetnya harus dirubah. Mindsetnya adalah kita mau selamatkan mereka, baik itu dari bencana keuangan atau kita mau kasih dia solusi, apalagi di zaman COVID-19 ini, ya. Nah, kenapa harus siapkan buku atau kertas, kayak gitu, teman-teman? Walaupun kita ngomong di industri 4.0, tapi yang namanya daftar nama paling efektif kan kita pinginnya dengan kekuatan bawah sadar, ya, dengan pikiran bawah sadar. Tulis dengan tangan, ya, tulis dengan tangan. Kenapa? Dok, boleh nggak kita simpan, kita bikin Excel kayak gitu di iPad atau di laptop? Sebenarnya boleh, tapi kalau kita mau dengan kekuatan pikiran bawah sadar, kita tulis. Kenapa? Karena sesuai dengan penelitian bahwa sesuatu yang kita tulis itu ilmu grafologi, ya. Sesuatu yang kita tulis dengan tangan itu sama aja kita memasukkan sesuatu ke pikiran bawah sadar kita. Kayak gitu. Dan itu insya Allah akan attract. Ya. Dan kenapa harus di buku? Dok, boleh nggak pakai Apple Pencil tulis kayak gitu? Sebenarnya boleh aja, tapi kalau pingin powerful, itu di buku. Konon kabarnya berdasarkan human technology bahwa ketika kita nulis di kertas, kertas itu berasal dari alam. Jadi ketika kita, maksudnya dari kayu, ya, ketika kita menulis di kertas, itu kita akan mengirimkan sinyal ke universe dan universe akan attract, kayak gitu. Ya, nanti kalau untuk teman-teman yang mungkin agak bingung dengan bahasa human technology, nanti ada kelasnya sendiri, namanya Living in Awareness, ya. Oke, next. Terus, ya, niatkan untuk memberi yang nomor 4, back dulu Pak. Yang nomor 4 adalah niatkan untuk memberi solusi bagi orang-orang yang kita tulis daftar nama, tadi udah, ya. Lalu, kita tulis semua daftar nama yang spontan muncul di dalam pikiran kita dulu, ya. Siapa aja nih yang ada muncul di dalam pikiran kita, itu tulis aja dulu, nggak usah pilih-pilih. Ah, ini nggak mungkin nih, ah ini nggak mungkin, ah dia mah orangnya rese, ah dia mah begini, ah dia mah tukang julid, nggak usah begitu, ya. Yang ketika kita sudah memulai mindset dengan benar, ya, meniatkan menulis daftar nama, itu universe semesta itu akan merespon pikiran bawah sadar kita untuk menulis calon-calon yang benar-benar berkualitas, teman-teman. Believe it or not, coba kita buktikan nanti, ya. Oke. Yang spontan dulu masuk ke dalam pikiran kita. Wow, terus saya, terus. Berapa jumlahnya? Sebanyak-banyaknya. 100, 200, 300, 400, 1000, oke? Mungkin yang muncul di dalam pikiran kita adalah saudara-saudara kita, saudara kandung, saudara nggak sekandung, saudara, ya, pokoknya intinya saudara-saudara kita. Bisa itu teman kerja, teman bisnis, teman kuliah, teman hangout, teman TK, SD, SMP, SMA, bla 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 bla. Tulis aja, teman PAUD waktu dulu kalau masih ingat, ya. Nah, terus habis itu kita gunakan metode FAST. Nah, metode FAST ini itu jelas banget dijelaskan oleh Pak Adi Guna di Epro Univision. Oke, teman-teman bisa pelajari lanjut di situ dan konsultasikan ke mentor teman-teman semua. Ya, kita lihat nih, saya bahas sedikit aja nih tentang FAST. Ya, kita tulis ya di sini, ya. Ini saya contohnya diketik, ya. Tapi nanti teman-teman sebaiknya sih punya buku sendiri. Kalau dari New Univision sendiri sebenarnya sudah punya buku workbook, ya. Cuma nanti kita akan rilis belakangan, ya. Nanti kita umumkan lagi, ya. Oke, di situ ada nama, nomor telepon, ya. Kenapa nomor telepon ditulis juga? Ya memang supaya nggak lupa, teman-teman. Oke, di situ ada FAST, FAST. F-nya itu adalah finance, A-nya itu adalah ambition, S-nya itu adalah supple, P-nya itu adalah teachable. SP itu adalah skala prioritas. Nah, di belakangnya juga ada keterangan, ya. Keterangan itu fungsinya buat apa? Keterangan itu fungsinya adalah untuk memberikan, misalnya, nih contoh, ya. Kalau namanya Lagawa mungkin gampang, ya, maksudnya namanya jarang, kayak gitu. Lah, kalau namanya Budi, misalnya satu sekolah ada berapa orang yang namanya Budi? Ada Budi Anduk, ada Budi apa, ada Budi ini, ada Budi Cengkareng misalnya, kayak gitu. Itu bisa dikasih keterangan di situ.
Ya, jadi biar kita nggak salah. Ini Budi yang mana? Ini Budi yang ibunya waktu dulu kita pelajarin di zaman SD kah atau siapakah kayak gitu ya. Jadi di situ bisa tulis keterangan. Keterangan ini juga bisa digunakan untuk menulis tempat kita presentasi atau tempat kita prospecting waktu itu. Oh, ini Budi yang ketemu di terminal misalnya kayak gitu. Ya, itu bisa ditulis ya di keterangan. Di keterangan juga bisa ditulis tanggal berapa atau kita mau undang kemana, itu bisa ditulis keterangan di situ. Macam-macam fungsinya keterangan itu ya, luar biasa. Oke, nah apa yang kita isi di FAST itu? Next Pak. Jadi ya intinya adalah gini, tulis angka 2 ya, tulis angka 2 yang kira-kira, ini FAST ini sebenarnya subjektif tapi ini powerful. Kira-kira yang sama kita, yang sama kita ya, angka 2 yang sama kita. Angka 3 itu yang kira-kira di atas kita, dan angka 1 yang kira-kira di bawah kita. Misal ya, ini saya contohkan di nomor 1 itu Alfa ya. Alfa itu teman saya, Alfa ya. Alfa teman saya, teman baik banget lah pokoknya kayak gitu. Secara finansial sama. Taunya dari mana? Ya, jajannya bareng. Kira-kira barang-barangnya juga sama, mobilnya sama. Terus habis itu kira-kira gajinya juga sama, income-nya juga sama ya. Ini secara finansial sama. Terus secara ambisi ya, kalau misalnya dia, pokoknya dia pengennya, sukses banget deh, pokoknya ambisinya besar sekali, kita tulisnya 3 ya. Dia punya impian, punya macam-macam kayak gitu. Tapi kalau misalnya sama kita, itu kita kasih 2 ya. Kalau misalnya, udahlah bro, gue mah yang penting sehat, yang penting bisa makan tiap hari kayak gitu. Kita isi 1 ya. Oke. Nah, 1 itu maksudnya kalau misalnya orang-orang yang seperti itu, kita isi 1 kalau kitanya bagus. Tapi kalau kita juga sama kayak gitu, isinya 2 ya. Jadi subjektif, benar-benar subjektif. Lalu supel. Supel itu kita bisa lihat dari networknya dia. Apakah networknya dia banyak atau tidak. Kalau misalnya dia satu komunitas sama kita, kayak gitu, itu atau satu kerjaan sama kita juga bisa lihat apakah dia bisa bergaul apa tidak. Maksudnya pergaulannya luas atau tidak. Kita lihat dari supelnya itu. Ya, kalau misalnya sama kita, sama nih orang-orangnya, teman-teman, partner in crime biasanya kalau milenial bilangnya gitu ya, partner in crime. Kalau misalnya seperti itu, tulis angka 2. Tapi kalau misalnya emang dia ternyata, selebgram, misalnya kayak gitu ya, selebgram followersnya ratusan juta, kayak gitu. Itu kasih angka 3. Atau misalnya, dia orangnya introvert banget, sukanya mojok, sendirian aja, kasih angka 1. Ya, supel. Itu supel ya. Terus habis itu teachable. Teachable itu adalah teachable itu dia mau belajar. Kalau misalnya kita tawarkan, kuncinya gimana? Kalau misalnya kita tawarkan peluang, dia semangat, antusias, dia mau belajar. Kayak gitu. Tapi gimana cara ngeceknya? Ya, kita bisa lihat di pergaulannya sehari-hari, dia mau belajar atau tidak. Kalau misalnya dia sama kita, kasih angka 2. Kalau lebih semangat lagi, lebih mau belajar lagi, itu kasih angka 3. Tapi kalau misalnya, bro, nanti gini, ada aja alasannya kayak gitu. Dikasih tahu ngeyelan kayak gitu, itu kasih angka 1 ya. Nah, setelah itu di FAST itu kita kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Ada 4 kan ya, jumlahkan di belakang. Kalau misalnya next Pak. Nah, ini fungsinya untuk menentukan skala prioritas kita ya. Di sini ada yang 8, ada yang 5, ada yang 11 ya di contoh saya ya. Next. Kalau misalnya 4 sampai 6 ya, kalau dijumlahkan itu jumlahnya 4 sampai 6 itu kurang potensial, teman-teman. Jadi tidak perlu libatkan leader ya. Orang-orang seperti ini itu biasanya standarnya di bawah kita. Biasanya di bawah kita. Belum tentu mau bergabung juga. Nah, kenapa tidak perlu libatkan leader? Kita bisa gunakan orang-orang ini untuk latihan presentasi. Ya, teman-teman ya, latihan presentasi. Misalnya kalau kita lagi kita sekarang berbicara
ketika kita social distancing ya. Ketika ketemu orang yang 4 sampai 6 itu boleh nih kita undang table talk di Zoom meeting kayak gitu, atau misalnya yang tetangga ya bolehlah kita ajak ketemuan, ajak diskusi seperti itu. Nggak usah berharap dia bergabung ya teman-teman ya. Seandainya dia bergabung pun ya kita bisa lihat potensinya itu tidak terlalu bagus kayak gitu. Tapi walaupun seperti itu nggak bisa kita nggak boleh judgement kayak gitu. Siapa tahu orang-orang yang menurut kita kurang potensial itu ternyata bisa jadi MDIT buat kita ya, karena sudah terbukti loh di New Univision bahwa latar belakang yang menurut kita biasa aja kayak gitu, menurut kita bahkan kalau orang luar ngelihat itu kurang ya, ternyata bisa loh sukses, bahkan bisa punya income ratusan juta, betul ya Bapak Ibu ya. Oke, lalu ada skala prioritas 7-9, ini potensial, ini boleh libatkan leader boleh enggak ya. Kenapa boleh libatkan leader boleh enggak? Karena di 7-9 ini ya, lihat ya, 7-9 ini kira-kira sama sama saya, frekuensinya sama sama kita kayak gitu. Jadi ya logo masih bisa lah ya kayak gitu, karena ya satu level kayak gitu. Tapi boleh libatkan leader lebih baik gitu. Nah, 10-12 ini adalah prospek-prospek yang sangat potensial, misalnya bos atau manajer atau siapalah, maksudnya yang menurut kita itu levelnya di atas kita ya. Nah, orang-orang seperti ini kita wajib minta bantuan kepada leader. Kenapa wajib minta bantuan kepada leader? Karena kita butuh sosok orang ketiga, ya, sosok orang ketiga, kayak gitu. Nah, terus gimana caranya? Yaitu kita harus edifikasi, kita harus kasih kekuatan positif kepada leader kita, kepada mentor kita, sehingga ketika mentor kita berbicara di depan orang yang katanya di atas kita, itu bisa lebih didengar, kayak gitu ya, levelnya disamain, kayak gitu. Oke, next Pak. Nah, sekarang ya, Univisioners, saya mau sharing tentang tips mengundang ke bisnis talk online ya. Tadi sudah jelas ya teman-teman tadi ya tentang cara membuat list daftar nama, karena itu mudah sekali, sangat mudah. Yang nggak mudah itu karena tidak dilakukan, teman-teman ya. Oke, mulai saat ini kita bikin daftar nama sendiri. Oke, setelah acara ini, saya harap teman-teman semua se-Nusantara siapkan bukunya ya, dan mulai menulis daftar namanya. Oke, nah sekarang teman-teman di sini, saya ingin bertanya, ada nggak yang merasa bahwa New Univision itu sangat bersyukur sekali dengan adanya pandemik COVID-19 ini? Saya sangat bersyukur. Yang bersyukur, tolong kasih jempol, ya, tolong kasih jempol yang bersyukur. Oke, thank you, banyak sekali yang bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena teman-teman, dengan adanya COVID-19 ini, saya merasa jadi lebih dekat dengan New Univision Nusantara loh, ya enggak? Dan luar biasanya kita ketemuan bisa seminggu bisa 3-4 kali, bener ya? Seminggu bisa 3-4 kali. Yang wajib itu, yang pasti ketemu itu adalah bisnis talk, ya, bisnis talk online. Yang tadinya kalau misalnya bisnis talk itu diadakan offline, itu kita ketemu seminggu sekali, atau bahkan ada kota-kota yang bisnis talk-nya 2 minggu sekali, ya. Nah, bayangkan dengan adanya bisnis talk online ini, kita bisa lakukan yang namanya bisnis talk seminggu 2 kali. Saya juga heran, gila ini speed-nya justru New Univision ini di saat bisnis lain lagi pada melorot, New Univision ini speed-nya justru makin kenceng. Saya pribadi, kalau misalnya saya nggak bisa ikutin speed-nya, itu bisa ketinggalan loh, teman-teman. Ya. Nah, sekarang teman-teman, pertanyaannya, di zaman COVID-19 ini, itu mau nyungsep, ya, atau mau kita justru malah berkembang? Kita buktikan loh. Kemarin kita adakan BP Conference, ya. Nah, itu ternyata faktanya bahwa di masa COVID-19 ini justru omset New Univision malah naik loh. Luar biasa. Close dulu dong untuk New Univision. Ya. Oke, sekarang saya ingin memberikan tips mengundang ke bisnis talk online ya. Kita bold ya, bisnis talk online. Yang pertama adalah siapkan mindset dengan benar. Mindset lagi. Ya iyalah. Kita New Univision ini harus memiliki mindset yang benar.
ya. Mindset itu maksudnya apa? Ya impian kita dulu lah, kita balik lagi. Kita harus tentukan dulu impian kita apa, betul ya? Jadi dok, ada waktu itu pernah ada, dok saya udah menentukan impian saya, tapi kok saya masih ada di zona nyaman ya. Oh berarti itu bukan impian kamu, kayak gitu. Buat saya kasih analogi yang sedikit nyeleneh ya sebenarnya. Apa sih ketika kita impian tuh kayak apa sih? Kalau menurut saya impian itu kayak orang kebelet kencing. Betul deh, teman-teman. Kayak orang kebelet kencing. Pernah kebelet kencing kan ya? Kalau kebelet kencing di jalan, ya apa yang dilakukan? Aduh, mau kemana aja, pokoknya, semua orang minggir, mau ke toilet. Jadi kita impiannya itu adalah mencari toilet. Siapapun yang ada di depan kita, minggir, kayak gitu, kebelet. Ya, jadi tentukanlah impian. Kalau impian teman-teman belum sampai seperti itu artinya impiannya belum sampai core-nya. Nah, hubungi mentor-mentor teman-teman semua untuk bisa cari yang namanya impian teman-teman yang bisa sampai bikin kebelet kayak gitu ya. Setelah itu kita siapkan mindsetnya apa? Kita mindsetkan bahwa saya mau mengundang orang yang ingin saya undang ini itu adalah saya mau memberikan solusi dan saya mau memberikan manfaat ya, memberikan solusi dan manfaat. Di situ mindsetnya di situ. Jadi bukan untuk berjualan atau mengambil untung dari orang yang akan kita undang. Ketika mindset itu udah benar, itu hati kita tuh udah beda, ya. Oke. Lalu yang kedua, silakan kontak yang ada di daftar nama yang tadi ya. Dan ini harus dikonsultasikan sama mentor, yang mana yang dikontak duluan, ya. Yang tadi dengan menggunakan sistem FAST tadi. Dikonsultasikan ke mentor, ya, biar mentor juga tahu daftar nama kita siapa aja, ya. Lalu, ya, teman-teman merasa ya, broadcast Business Talk New Univision itu banyak banget, betul ya? Tapi ada di sini yang begitu terima broadcast langsung broadcast lagi. Apa yang terjadi? Apakah langsung pada mau atau dicuekin? Luar biasa, bener banget, pasti dicuekin. Ya enggak? Dibaca juga enggak. Gitu. Padahal itu Pak Andika itu membuat broadcast itu dengan teknik yang tinggi loh. Luar biasa. Tapi kalau kita pakainya salah, jangan salah. Dibaca aja enggak. Ya enggak? Nah, sekarang jawab aja, teman-teman. Buat teman-teman sendiri yang terima broadcast itu dibaca enggak? Buat teman-teman sendiri loh. Kenapa saya tahu? Karena banyak, bahkan leader-leader pun yang terima broadcast itu masih nanya, ini passwordnya apa? Nah, berarti kan nggak baca. Kayak gitu. Ya enggak? Nah, setelah dikontak, yang keempat adalah kita tanya kabarnya. Jangan ujuk-ujuk tawarkan bisnis. Halo bro, halo sis, apa kabarnya? Kalau saya pribadi, saya lebih senang teks. Anak milenial, ya. Saya lebih senang teks. WhatsApp biasanya, atau DM Instagram. Kalau saya itu. Tapi kalau misalnya teman-teman sukanya telepon, monggo, silakan. Tapi kalau saya senangnya teks, senangnya WhatsApp. Kayak gitu. Lalu, tanya kabarnya tuh tanya apa? Ini enak banget soalnya ketika zaman COVID-19 ini ditanya kabar, halo bro apa kabar? Sehat? Nah itu pertanyaan yang mudah sekali karena ya namanya kan banyak yang sakit ya sekarang ya. Kita tanya kabar sehat aja dia seneng banget kayak gitu. Alhamdulillah bro sehat kayak gitu. Nah tanya keluarga sehat, anak sehat, semua sehat kayak gitu. Pastikan mereka sehat. Baru yang terakhir kalau saya kuncinya gimana dompet sehat kayak gitu. Begitu dia mulai nanya dompet sehat, biasanya TOD-nya muncul. TOD itu apa? TOD itu trade off discontent. Itu biasanya ketidaknyamanan. Ya, kalau nyaman hati-hati nanti baper. Ini ketidaknyamanan, ya. Gali. Biasanya kalau begitu udah ngomong tentang dompet, itu langsung merepet tuh, curhat, ya. Curhat. Wah iya bro, ya ampun, udah sebulan lebih nih kita di rumah aja nggak ada kerjaan, bla 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 bla. Kantor banyak yang PHK massal, bahkan rumah sakit aja PHK ya, kemarin baru 50 orang ditambah PHK-nya ya di rumah sakit saya dulu. Rumah sakit loh. Artinya memang bisnis ini di COVID-19 ini luar biasa banget. Ini siap-siap ya 300.000 pengangguran. Nah, itu ikan kita tuh nanti tuh. Nah, itu dia curhat, gunakan people skill, teman-teman ya. People skill apa itu? People skill itu sebenarnya gampang sih. People skill itu ada di listening sebenarnya. Sesungguhnya orang-orang itu hanya peduli sama dirinya sendiri 1000 kali lipat
dirinya sendiri ketimbang orang lain. Tahu dari mana? Contoh, kalau kita lagi selfie, ya, selfie bareng-bareng sama teman kita, yang pertama kali dilihat siapa? Pasti diri kita sendiri. Ya enggak? Emang kita peduli kalau kita habis selfie itu teman kita fotonya yang merem kah? Atau nyengir kah? Atau gendut kah? Kayak gitu. Nggak peduli. Yang peduli aja lah foto kita, cakep, oke diposting. Kayak gitu. Ya enggak? Tiba-tiba teman kita ngomel-ngomel, kok yang diposting yang itu sih guanya jelek, kayak gitu. Nah, dia juga pedulinya sama dirinya dia sendiri, nggak peduli sama kita. Kayak gitu. Jadi, gunakan people skill. Kita dengerin, ya, listening. Jangan berasumsi, jangan judgment. Itu people skill itu ada 3 hal. Listening, tidak berasumsi, terus habis itu kita konfirmasi dengan pertanyaan yang tepat. Yang kelima, ya, beri pertanyaan yang isinya menawarkan solusi. Lalu ketika dia dikasih solusi, bro, seandainya gue punya solusi yang bisa, gue punya bisnis yang bisa memberikan solusi buat masalah lo, kira-kira lo mau dengerin nggak? Biasanya gitu ya. Wih, apa tuh bro? Ya, apa tuh bro? Nah, yang keenam, langsung boleh undang dulu ke table talk atau langsung arahkan ke bisnis talk online. Kayak gitu ya, bebas. Kalau saya bebas ya. Bebas, tapi saya biasanya undang dulu ke table talk biar bisa ada bridging-nya, biar bisa ada apa namanya, gambaran dia bisnis talk online seperti apa. Nah, biasanya nih teman-teman, bener nggak? Kalau begitu ditanya, emang bisnisnya apa bro? Langsung belagak, bisnis apa ya? Bingung kan? Nah, kalau saya pribadi ya, karena saya punya channel YouTube, saya pribadi biasanya kirimkan video channel YouTube saya yang isinya 2 kelebihan bisnis New Univision, kayak gitu. Atau misalnya kalau misalnya nggak mau, boleh kirim video-video yang lain, misalnya dari video dari channel YouTube-nya Pak Alam, atau nanti kita akan sediakan video-video dari channelnya New Univision. Sabar ya. Atau misalnya kalau misalnya belum ada, minta aja, kepoin aja bro Instagramnya New Univision, kepoin tuh. Nah, setelah itu baru lihat, baru kita konfirmasi, bro gimana udah dilihat? Oh iya, apa namanya? Gimana tuh bro, bisnisnya kayak apa sih? Gitu. Nah, baru tuh kalau kita kasih link registrasi. Nah, ini bro, link registrasi ya. Klik di sini, lo registrasi aja. Biasanya langsung kita lihat isi pengundangnya kita, terus emeraldnya siapa. Karena kalau misalnya kita kasih broadcast aja, katakanlah dia tertarik untuk isi link, dia nggak tahu emeraldnya siapa, grup leadernya siapa, kagak tahu beneran ya. Nah, ini harus di-guiding memang. Ya. Terus pastikan dia isi, tahunya dari mana dia pastikan isi. Suruh dia capture, bro. Kalau udah, itu di belakang ada passwordnya, ya, ada Zoom ID dan passwordnya. Tolong di capture, terus habis itu kirim ke gue ya, kayak gitu. Itu udah pasti dia akan isi, kayak gitu. Lalu setelah itu, misalnya ya udah isi, terus oke bro, sampai jumpa besok atau nanti ya. Nanti sekitar jam 5 atau jam 6, gue kontak lagi ya. Diingetin lagi, siapa tahu lupa, soalnya banyak yang lupa, udah isi registrasi lupa. Jadi nanti dia nggak kaget kalau misalnya kita kontak ya. Jadi kita ingatkan 1-2 jam sebelum bisnis talk online. Lalu setelah itu kita enjoy bisnis talk online. Jadi pastikan orang yang kita undang itu bertahan. TOD itu threat of discontent, ya, threat of discontent, ketidaknyamanan, ya. Lalu yang terakhir adalah, nah ini banyak yang kelewat nih biasanya. Ingatkan, ya teman-teman ini visioners, ingatkan kalau ada circle nanti after business talk online. Kenapa? Ya kadang-kadang kita udah undang banyak nih, banyak yang jeret. Pak Jenny kan suka bilangnya jeret ya. Kalau circle after business talk online, udah undang banyak, tiba-tiba udah selesai kan, biasanya kalau habis bisnis talk online, dadah gitu kan, mati, zoomnya mati, terus habis itu udah nih gitu doang. Jangan sampai ya kayak gitu ya. Circle itu fungsinya adalah untuk mengetahui ketertarikan si prospek apa. Caranya adalah kita tanyakan yang paling menarik dari bisnis ini apa. Dan circle itu adalah untuk membentuk engagement ya, untuk ikatan bonding antara tim kita ya, antara leader, pengundang sama prospek. Itu kita akan ciptakan bonding di situ ya, di circle after
Business Talk. Oke, siapa di sini yang sudah aktif melakukan Circle After Business Talk? Tolong kasih jempol. Mantap, sudah banyak ya yang sudah lakukan yang namanya Circle After Business Talk. Besok setelah Business Talk itu circle-nya lebih kece lagi ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang yang jadi problem tuh begini, banyak ya kayak gini ya. Dok, saya hidup sebatang kara, saya nggak punya teman dok. Ya, saya nggak punya kenalan siapa-siapa, saya perantauan. Misalnya orang yang dari Jawa, terus datang ke Jakarta, saya sendirian, saya nekat, nggak ada temennya di sini. Atau misalnya yang udah bertahun-tahun ya di bisnis Allianz ya, New Univision, daftar nama saya habis nih, saya nggak punya temen, di rumah saya cuma tinggal sama kucing, kayak gitu. Nah itu namanya Pak Li bilangnya penyakit kering ya teman-teman ya, luar biasa loh, masih ada loh. Di New Univision itu kayaknya udah nggak pernah ada lagi ya namanya penyakit kering ya. Itu saya punya solusinya, mau tahu ya solusinya ya? Solusinya adalah, yang pertama itu kita bisa lakukan namanya minta referensi, gali referensi dari nasabah segala macam. Terus yang kedua adalah kita lakukan prospecting, ya. Prospecting itu apa? Kita tawarkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal, ya. Kita tawarkan presentasi ke orang-orang yang tidak kita kenal. Misalnya kita ke mall nih, kita ke mall, kita kenalan sama orang, kita tulis di daftar nama kita, terus habis itu kita bisa presentasi orang yang tidak dikenal. Kayak gitu namanya prospecting. Tapi kalau orangnya pemalu kayak saya, ya, saya pemalu loh teman-teman loh. Saya pemalu dan saya nggak berani. Ini orang kayak gini aja saya nggak berani nih nyapa orang duluan kalau nggak dikenal. Beneran. Saya pemalu. Jangan salah loh. Pecicilan kayak gini saya pemalu. Oke, nah ini ada solusinya luar biasa sekali. Adalah kita akan mendatangkan ikan, ya, yang katanya nggak punya daftar nama, yang nggak punya kenalan, kita akan daftarkan ikan dari sosial media. Ya, selama ini kita gunakan sosial media untuk apa yo? Bener ya? Bener nggak kalau sosial media itu kebanyakan orang itu gunakan untuk pamer? Nah, bener ya, pamer ya. Saya makan ini, ya, makan foto nih kayak kita lagi makan-makan di foto, cekrek, pamer. Beli baju baru, pamer. Jalan-jalan, pamer. Itu biasanya di sosial media kayak gitu tuh. Bener ya? Siapa yang kayak gini? Kasih jempol. Wah, ternyata banyak ya. Masih banyak loh. Dan buat jalan-jalan atau buat apa tuh sosial media, ya. Dan selama ini kita manfaatkan sosial media hanya untuk pertemanan yang sebenarnya nggak ada bedanya antara offline dan online. Banyak yang kayak gitu di sosial media, followersnya ya dia lagi itu lagi. Boleh nggak kayak gitu? Ya boleh aja. Tapi kan kita sekarang ingin memanfaatkan sosial media untuk berbisnis, betul nggak? Untuk mendatangkan income untuk kita. Benar ya? Tahu nggak kalau banyak miliarder yang hadir yang muncul dari sosial media. Misalnya Atta Gledek kayak gitu, itu dari sosial media loh. Atta Halilintar lah ya, dari sosial media. Pengen nggak kayak gitu? Itu dia nawarin produknya apa sih? Bukan produk asuransi loh. Itu aja bisa bikin jadi orang miliaran loh income-nya. Kayak gitu. Masa kita yang produknya produk luar biasa gini nggak memanfaatkan sosial media? Betul ya? Kita lihat nih di sini faktanya seperti apa sosial media. Next. Ya, faktanya di dunia nih seperti apa? Jumlah penduduk di dunia itu adalah, ini data per Januari 2020. Jumlah penduduk di dunia adalah 7,75 miliar jiwa. Pengguna mobile phone itu adalah 5 miliar, ya, 5 miliar, teman-teman. Terus pengguna internet adalah 4 miliar dan aktif sosial media itu 3,8 miliar. Bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat. Faktanya Indonesia, jumlah penduduk Indonesia adalah 272 juta jiwa. Dan pengguna handphone itu adalah 338 juta. Bayangin, jumlah penduduknya 200 juta, jumlah yang pakai handphone 300 juta. Berarti kan satu orang itu bisa punya 2 handphone. Betul ya? Dan pengguna internet itu ada 175 juta. Dan yang aktif di sosial media itu ada 160 juta. Itu ikan semua, teman-teman. Ikan semua. Itu kalau nggak kita manfaatkan untuk kita datangkan ke kolam kita, rugi. Ya, rugi banget. Serius rugi. Kita lihat, platform apa yang biasanya kita umat manusia di dunia ini gunakan. Ya, next Pak. Yang pertama luar biasa sekali adalah Facebook. Wow. Yang kedua adalah YouTube.
yang ketiga adalah WhatsApp, yang keempat adalah Facebook Messenger, yang kelima adalah WeChat, yang keenam Instagram, dan believe it or not, yang ketujuh TikTok, teman-teman. TikTok ya, selamat TikTokan ya. TikTok luar biasa, TikTok masuk ke dalam 10 besar ya. Oke, bagaimana dengan Indonesia? Ini dunia. Next. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tetap nomor satu. Oh, ternyata YouTube nomor satu ya. Nggak heran kalau Atta Halilintar ya, Ricis, nah itu Raffi Ahmad itu bisa meraup keuntungan banyak dari YouTube ya. Teman-teman, nanti kita akan belajar tentang YouTube juga, gimana caranya mencari keuntungan dengan YouTube ya. Terus WhatsApp, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Facebook, yang keempat adalah Instagram ya. Nah, kali ini kita akan banyak berbicara tentang Instagram ya. Next, Pak. Tentang Instagram. Tenang aja, kali ini saya by request adalah saya membahasnya yang ringan-ringan saja, level 1 ya. Kalau pedes itu level 1, ringan-ringan aja, basic knowledge tentang Instagram. Jadi nggak yang berat-berat ya, teman-teman semua ya. Oke, nah kita lihat faktanya adalah pengguna Instagram di Indonesia itu range-nya paling banyak itu usia 18 sampai 34. Ya, artinya pengguna Instagram itu adalah milenial. Milenial, Gen Y. Gen Z juga sudah mulai itu banyak tuh, di 18 sampai 20 ya Gen Z ya. Milenial itu banyak sekali. Sisanya Gen X itu 35 sampai 44 sampai 54 itu masih meraba-raba tentang Instagram. Mereka banyak di Facebook ya. Oke. Next. Nah, sekarang kenapa saya bahasnya Instagram? Dok, kan tadi banyak kan Facebook yang penggunanya. Kenapa yang dibahas tentang Instagram? Tenang aja. Teman-teman, walaupun Facebook itu banyak penggunanya, tapi range umur dan sosialnya itu banyak orang, bahkan artis-artis yang sudah mulai meninggalkan Facebook. Ya, banyak artis-artis atau orang-orang yang meraup keuntungan itu dari Instagram atau YouTube ya. Oke. Makanya kenapa ada yang namanya YouTuber, ada yang namanya selebgram, nggak ada yang namanya seleb Facebook, nggak ada ya, nggak ada seleb Facebook. Jadi adanya selebgram. Nah, sekarang kita fokus di Instagram. Kalau misalnya teman-teman, dok, saya bisanya pakai Facebook, boleh, tenang aja. Facebook, Instagram juga punyanya Facebook kok, tenang aja. Kalau kita nanti gunakan Instagram sebagai akun bisnis, akun itu akan terkoneksi dengan Facebook, kayak gitu ya. Tenang aja. Oke, next. Nah, Instagram itu ya, jadi kalau misalnya kenapa Instagram? Saat ini Instagram itu sudah menjadi tren banget ya di kalangan anak muda ya. Udah sangat ngetren sekali dan Facebook memang sudah mulai ditinggalkan ya. Jadi yang namanya Instagram itu sama seperti ya, kita ibaratkan kalau orang dulu Gen X itu selalu gunakan kartu nama. Betul ya? Kalau misalnya kita ketemu sama orang, Pak, kartu namanya mana? Kayak gitu. Kita kasih kartu nama kayak gitu untuk melihat. Tapi zaman sekarang saya sudah tidak gunakan lagi kartu nama. Kayak gitu. Saya sudah tidak pernah memberi kalau ketemu sama orang kasih kartu nama. Buktinya dari mana? Saya juga nggak pernah nyaman kalau dikasih kartu nama, mau diapain ini kartu nama. Kayak gitu. Digital 4.0 milenial gitu ya. Sekarang kebanyakan orang Instagram lo apa? Kayak gitu. Ketika dia nanya Instagram kita apa dan ternyata Instagram kita alay, aduh, cilaka Pak, cilaka. Benar ya? Nah, ini kita lihat nih. Kita bahas tentang anatomi dan fisiologi Instagram. Wah, dokter ngomongnya anatomi fisiologi ya. Oke. Ini by request nih, karena banyak orang Gen X juga ternyata Instagram aja belum kenal. Jadi, Dok, tolong basic knowledge tentang Instagram. Oke, Instagram ini kita lihat ini bagian depannya dari Instagram. Itu anatominya apa aja sih? Oke, yang pertama adalah foto profile ya. Foto profile ini, yang sebelah kiri adalah akun New Univision. Ya, teman-teman bisa follow ya New Univision. Yang sebelah kanan itu akun pribadi saya. Silakan di-follow ya. Di situ pertama ada foto profile, dan foto profile ini sangat penting sekali, kayak gitu, penting sekali karena ini akan 3 detik pertama itu akan mencitrakan tentang diri kita, gitu ya. 3 detik pertama akan mencitrakan tentang diri kita. Terus habis itu username ini juga sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena username ini yang akan muncul ketika orang lain search di
kalau dia butuh apa-apa, itu akan search di explore ya, di yang search engine ya. Kalau di Google namanya search engine. Itu kalau misalnya mau mencari, itu ada di search. Kayak gitu, username ya. Please, jangan pakai nama alay. Aku sayang kamu selalu gitu, jangan. Ya, please, jangan. Karena kita mau gunakan akun ini sebagai sarana untuk berbisnis. Betul ya? Terus yang ketiga adalah bio. Ya, yang ketiga adalah bio. Bio ini adalah sesuatu yang menggambarkan tentang kita dan bisnis kita. Benar ya? Kita mempromosikan diri kita tuh di bio, ya. Kalau saya di sini ada owner master franchise, ada inisiator, the doctors, advanced hypnotherapy segala macam. Dan kalau yang di akunnya New Univision saya agak panjang bercerita. Jadi fungsinya itu adalah itu deskripsi ya, panjang bercerita. Gimana caranya bikin bio panjang itu nanti kontak saya. Oke. Nah, kenapa saya bikin deskripsi seperti itu? Karena ketika teman saya tanya bisnis apa, lihat aja deh, nah dia akan baca. Jadi kan gampang kan, kayak gitu. Terus habis itu di bawahnya ada situs web. Situs web ini nanti kita bikin bisa gunakan Bitly, bisa gunakan Linktree, kayak gitu. Bitly itu apa? Jadi ketika dia klik, itu akan terkonek langsung dengan handphone kita. Wow, keren kan? Jadi ketika dia penasaran ini bisnis apa sih, dia klik jebret, langsung bisa connect ke website kita, bisa connect ke Univision Go yang videonya Pak Jenny, asik ya. Terus habis itu bisa juga ke WhatsApp kita. Saya mau info dong tentang bisnis, enak kan kayak gitu ya. Gimana caranya? Nanti di belakang, karena kalau kita bahas sekarang nggak ngerti nanti ngehang. Terus habis itu highlight, di bawahnya highlight tuh ya, ada di bawahnya bio, itu adalah highlight. Highlight itu adalah kumpulan-kumpulan IG story ya. Itu kita bisa klasifikasikan. Nah, di situ di akun New Univision ada 20 keunggulan bisnis, saya masukkan di situ. Nanti juga akan ada di Instagram Univision ada recognition, ada edukasi, financial education ya. Terus ada edukasi tentang asuransi juga ada kayak gitu. Dan juga nanti akan ada informasi-informasi yang akan ada dimunculkan di sana. Lalu yang terakhir ada feeds ya. Feeds itu postingan-postingan kita yang juga bisa menggambarkan bisnis kita seperti apa. Jadi yang itu seperti katalog teman-teman ya, seperti katalog ya. Kalau kita kasih tahu katalognya seperti apa sih bisnisnya kayak gitu. Oke, next. Foto profile ya. Foto profile itu usahakan foto profile itu fotonya sendiri ya, fotonya sendiri dan bisa memperlihatkan wajah kita ya, memperlihatkan wajah kita. Kenapa seperti itu? Karena foto profile di Instagram itu nggak bisa di zoom. Jadi ya sebisa mungkin kita nggak perlu ke studio ya, nggak perlu ke studio buat pakai handphone ya. Pokoknya intinya adalah kita jelas foto kita kayak apa. Jangan fotonya rame-rame. Namanya Bu Nali misalnya nih, namanya Bu Nali tapi itunya berame-rame kayak gitu, rombongan. Dia nggak tahu ini orangnya yang mana Bu Nali ini kayak gitu. Terus jangan juga posting, maksudnya pakai profile picture itu foto anak kita. Kenapa? Jadi nggak tahu yang mana kita kayak gitu. Apalagi anak kita yang masih bayi nggak kelihatan, mukanya nggak mirip sama kita. Ya mungkin mirip ya, tapi maksudnya nggak kebayang ini kita mau ajak bisnis siapa, ini kayak gitu ya. Jadi ini ada contoh-contoh profil yang direkomendasikan ya kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa lihat, kita belajar dari orang-orang yang sudah sukses di sosial media ya. Oke, next. Nah, lalu kita buat akun itu sebenarnya sebaiknya sih ada dua ya. Akun pribadi itu untuk branding diri kita sendiri, dan yang kedua itu adalah akun bisnis. Itu adalah akun selling. Jadi gini, maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah akun pribadi itu kan kita kalau misalnya ngelihat teman kita posting katakanlah posting asuransi terus, bosen nggak? Bosen banget pasti, bosen banget. Atau misalnya nggak usah asuransi deh, misalnya teman kita mengadakan punya bisnis online shop, terus dia posting mulu dagangannya dia, kesel nggak? Kesel loh, padahal namanya nama dia, kayak gitu, nggak oke kayak gitu. Jadi kita bisa selingin tentang branding kita. Nah,
Yang kedua adalah kita bikin akun bisnis. Akun bisnis itu yang namanya adalah nama bisnis kayak gitu. Kita boleh apa namanya gunakan akun itu mau posting bisnis seumur hidup juga ya namanya akun bisnis, akun buat selling kayak gitu. Jadi nggak akan ada yang protes kayak gitu. Tapi kalau misalnya akun pribadi kita kasih selling terus, bosen, orang-orang nggak bakal suka sama akun kita kayak gitu ya. Tapi teman-teman dulu eh, kita harus buat dua. Tapi sekarang kita sudah ada akun Instagram New Univision, itu bisa digunakan sebagai akun bisnis kita, teman-teman. Jadi kita di situ bisa tektokan, saling promote kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah punya Instagram dan sudah follow akun New Univision, kalau posting please mention ya, please mention Instagram @newunivision, nanti kita repost. Kalau kita repost, nanti kan Instagram Univision kan followersnya akan banyak, ya nggak? Followersnya akan banyak. Nah, orang-orang yang tidak punya tuan, tidak bertuan, itu akan sering melihat, oh ini sering di-repost nih sama New Univision, lihat kepo ini siapa, kayak gitu. Karena kan kita nggak bisa kalau mau join New Univision, ujuk-ujuk datang gitu ke kantor Allianz, saya mau gabung Allianz gitu, nggak bisa. Harus ada sponsornya, ya nggak? Nah, sering-seringlah, rajin-rajinlah posting, dan sering-seringlah mention Instagram New Univision, nanti di repost, pasti di repost ya. Oke, next. Nah, sebaiknya kita gunakan Instagramnya adalah Instagram bisnis. Kenapa? Karena Instagram bisnis kita bisa lakukan yang namanya insight. Kita bisa lihat gambaran followers kita seperti apa. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah gambaran Instagram Univision. Ada 360 followers dan kita bisa lihat performanya setiap minggu itu seperti apa. Lihat ya, minggu ini Univision itu dapat followers baru, ya followers baru itu sebesar 34 orang. Ya, kita lihat juga karakter lokasinya di mana aja. Wah, ternyata Univision itu ada di Jakarta paling banyak ya. Jakarta, Surabaya, ada di Jember juga, ada di Sidoarjo, ada di Tangerang. Ayo, kota-kota lain, please, ayo di-follow. Instagramnya New Univision, di-follow, ya. Pagar Alam, kan banyak tuh Pagar Alam, please, ayo di-follow, ya, biar ada muncul di situ, ya. Terus kita juga lihat sini, yang di sebelah kanan, ya, range umurnya. Kabar kita lihat ya, pengguna Instagram itu kan dari 18 sampai 34 ya. Ternyata New Univision itu ya, populasinya itu paling banyak itu 35 sampai 44 tahun. Ya, 35 tahun sampai 44 tahun. Artinya apa? Kita masih punya PR, ya, punya PR, kita harus rekrut milenial lebih banyak lagi. Betul ya? Lebih banyak lagi. Oke, semangat ya. Dan ternyata New Univision itu memang banyakkan cowoknya daripada ceweknya. Ya, oke. Datangkan wanita-wanita perkasa itu datang ke New Univision. Oke, next Pak. Nah, tips branding di Instagram. Yang pertama adalah percantik feeds dan profile Instagram kamu. Kenapa? Karena Instagram itu sebagai katalog kita, ya. Terus postinglah dengan rajin, minimal seminggu 3 kali, karena ini akan meningkatkan engagement. Lalu yang ketiga adalah selalu posting hal-hal yang positif, ya. Jangan ya, hindari postingan yang berbau negatif, misalnya ngeluh, marah-marah, misuh-misuh, sedih, gosip, gibah, julid, nyinyir, ya. Apalagi yang suka ngomongin politik, kritik-kritik pemerintah, nggak usah lah ya. Terus nyebarin kebencian, berita hoax itu nggak usah. Kenapa? Nggak ada untungnya sama bisnis kita. Betul ya? Kalau emang pingin seperti itu, monggo silakan pakai akun pribadi, nggak ada sangkut pautnya dengan New Univision. Ya, dan insya Allah nggak bakal sukses kalau yang kayak gitu. Ya, oke. Terus yang kelima adalah tidak melulu ngomongin bisnis. Tadi kita udah bahas ya. Biar aku saja yang ngomongin bisnis. Maksudnya Instagram New Univision kayak gitu. Nanti teman-teman tinggal repost. Enak, tinggal capture, tinggal repost. Nggak usah mikirin konten. Ya. Terus beri selingan dengan hal-hal receh atau lucu. Ini dia. Ini fungsinya adalah untuk biar untuk mendatangkan kenyamanan ya, engagement ya. Yang nomor 7, tingkatkan engagement. Engagement itu apa? Engagement itu tunangan. Ya, jadi apa namanya? Interaksi kita dengan followers kita. Kayak gitu. Ya. Lalu yang ke-8, gunakan hashtag yang tepat. Hashtag itu apa? Nanti saya bahas. Posting di waktu yang tepat, di waktu prime time, dan gunakan Instagram Ads untuk menarik lebih banyak pemirsa. Ya. Nanti biar kita bahas. Next, Pak. Ya. Nah, sekarang kita untuk mendatangkan ikan yang banyak, ya, untuk melakukan branding di Instagram,
lakukanlah branding dengan IG Story. Apa itu IG Story? Why? Nah, itu saya lihat ya. Mohon maaf ya, Dokter DT ini akunnya tadi. Ini akun The Doctors Univision saya capture kebetulan itu paling atas tuh feeds-nya Dokter DT itu video ya, bukan sengaja. Itu lagi di follow ya teman-teman Instagram akunnya Dr. Dwi Trigunawan DT yang joget-joget di Live Today ya. Oke, itu yang paling atas itu namanya Instagram Story ya. Nah, Instagram Story ini setelah dilakukan penelitian, Instagram Story ini adalah platform yang paling efektif untuk berjualan ya, berjualan atau untuk branding itu paling efektif. Karena peminatnya sekarang itu udah sangat tinggi sekali ya. Trafficnya udah sangat tinggi sekali. Artinya ikan-ikan yang ada situ udah banyak, kayak gitu. Udah terbukti, ya. Kenapa bisa sangat tinggi? Karena ringan, cuma 12 detik, ya 12 sampai 14 detik videonya, ya. Dan kuota dan loadingnya cepat, kayak gitu. Itu Instagram, Instagram Story. Ini memang sudah diplot sebagai cara yang paling efektif, ya. Nah, beriklanlah, brandinglah di Instagram Story supaya dapat ikan yang banyak, kayak gitu. Next, Pak. Nah, banyak teman-teman saya yang masih belum bisa membedakan antara yang mana postingan branding, yang mana postingan selling atau iklan, ya. Next, postingan branding itu ya kita harus mempromosikan diri kita sendiri, ya, mempromosikan diri kita sendiri, mempromosikan bisnis kita, bagaimana lifestyle kita, bagaimana keseharian kita, bagaimana karakteristik kita. Next aja, Pak. Bagaimana karakteristik kita. Sedangkan kalau postingan selling itu ya jadi postingan branding ini bebas aja ya, bebas, tidak ada aturan, ya, tidak ada aturan yang resmi, tapi nanti kita tetap gunakan yang namanya teknik copywriting. Nah, kalau postingan iklan, ya, postingan iklan itu ada aturannya. Aturan ini diciptakan oleh Facebook sendiri, bukan sama saya, ya. Yang pertama adalah tidak boleh menuliskan nomor handphone, gitu, kalau iklan. Terus tidak boleh menulis nama IG, tidak boleh memasukkan logo Instagram, Facebook atau WhatsApp, dan tidak boleh tulisan terlalu banyak. Jadi gambar itu harus memenuhi 70% daripada posternya, daripada iklannya tersebut, ya. Kita contoh, sebelah kiri itu adalah anatominya. Jadi itu di tengah itu ada foto produk. Kalau di kita kan, kalau misalnya di bisnis Univision itu kan berarti kan kita gambarkan experience di situ, ya. Produk itu adalah experience. Ada caption utamanya, terus di bawahnya ada keterangan, metode pas itu apa nanti saya jelaskan, itu adalah teknik copywriting. Yang di bawah itu adalah call to action, kalimat ajakan. Contoh ini yang sudah saya buat, ini dibuat sama Dr. DT ya. Jadi ada gambar Dr. Arya, ada logo Allianz juga. Asuransi kesehatan Allianz mengcover pengobatan COVID-19 tanpa masa tunggu. Seluruh biaya akan di-cover setelah polis enforce. Miliki segera proteksinya. Itu ada call to action-nya, kayak gitu. Dan ini cukup efektif. Next. Nah, jadi ketika kita posting, itu 3 detik itu merupakan golden time, ya. Orang itu akan lihat 3 detik pertama itu akan memutuskan dia mau lihat atau mau next, gitu ya. Ini di sini gunakan teknik copywriting dengan metode PAS. PAS itu apa? Problem, agitation, dan solution. Nah, PAS itu apa? Dan luar biasanya, seluruh broadcast-nya New Univision, broadcast-nya Bisnis Talk Online itu sudah menggunakan teknik copywriting. Aplaus dulu untuk Bapak Andika dan Pak Saiful Alam yang teknik copywriting-nya luar biasa sekali menggunakan metode PAS ini. Oke, next. Kita lihat contohnya yang sudah menggunakan metode PAS, kita lihat nih ya. Ini adalah sebuah iklan dari GoFood. Coba perhatikan ya. Di situ tulisannya adalah dandanin anak nggak sempat masak. Nggak ada hubungannya sama GoFood. Di belakangnya baru call to action-nya order GoFood sekarang. Perhatiin ya. Balihonya keren banget ini. Bukan GoFood-nya yang jadi objek, tapi quality time si ibu dan anak yang diangkat. Nah, itu problemnya di situ. Dan si GoFood ini yang jadi penyelamat. Smart bukan? Oke, kita lihat next. Nah, kalau misalnya di Univision gimana? Kita lihat ya, ini metode pasnya. Yang pertama adalah, Bunda nggak mau kehilangan waktu sama anak. Nah, gitu ya. Saya udah nggak pernah dilema lagi ninggal anak, sekarang sudah punya bisnis yang menghasilkan, tapi tetap bisa dekat sama anak di rumah.
Tanya saya gimana caranya. Contohnya seperti itu. Yang sebelah kanan, lihat, senyum Bapak segalanya buat aku. Sejak jalanin bisnis ini, aku yang cuma lulusan SMP ini bisa kirim uang ke Bapak tiap bulan. Kini Bapak bisa beli baju baru dan setiap kapanpun beliau mau. Ya, tanya saya gimana caranya. Kayak gitu. Kira-kira gambaran copywriting seperti itu. Dan semua iklan New Univision Bisnis Talk Online itu sudah menggunakan metode ini. Oke, next. Jadi teman-teman Univision sudah bisa tinggal posting aja, ya, nggak usah mikir-mikir. Nah, sekarang posting di waktu yang tepat. Kapan posting di waktu yang tepat? Jadi kalau kita kayak nonton TV, kalau beriklan, ini data ini, ya, data ini adalah waktu-waktu yang paling efektif, ya, waktu-waktu yang paling efektif kapan kita harus posting. Kenapa? Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang paling ramai, ya. Ini ternyata nggak cuma di sosial media, tapi di TV juga seperti ini. Jam 12 sampai jam 14 atau jam 18 sampai jam 20. Makanya kalau orang beriklan di TV, ya, di TV jam-jam segini itu selalu jam-jam yang paling mahal. Kayak gitu, bukan jam tengah malam, ya, ya. Kayak gitu. Atau misalnya kalau beriklan di hari Minggu misalnya, yang zaman dulu kita suka nonton Doraemon, itu iklan-iklan produk anak-anak itu mahal sekali dan itu efektif sekali karena anak-anak zaman dulu itu suka nontonnya dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi di hari Minggu waktu itu, ya. Kalau ingat. Kalau sekarang sih orang anak-anak udah nonton YouTube. Oke. Nah, next. Nah, ini ada gambaran kalau Instagram ini ada apa namanya waktu yang efektif kapan harus posting kalau untuk Instagram, ya. Tapi nanti kita bisa lihat, ya, ini juga tidak mengikat karena tergantung followers kita juga, karakteristik followers kita. Nanti bisa kita lihat di insight kayak gitu. Oke, next. Nah, gunakan hashtag. Hashtag itu apa? Hashtag itu tanda pagar, itu adalah pengelompokan ketertarikan, ya. Jadi kalau ada orang, ya, kita gunakan hashtag, ada orang mencari kita, ya, mencari kita sebagai klien atau pengen jadi nasabah, datangnya dari hashtag, itu rasio closing-nya sangat tinggi. Kenapa rasio closing-nya sangat tinggi? Karena dia memang cari. Misalnya cari hashtag asuransi, misalnya kayak gitu. Memang dia lagi nyari asuransi. Kayak gitu. Ya, begitu keluar hashtag asuransi, keluar akun kita, dia klik, dia cari. Nah, itu pasti closing. Kayak gitu. Karena dia nyari, memang lagi nyari. Oke. Nah, gimana caranya kita gunakan hashtag yang tepat? Kita nggak usah bingung. Saya kasih tipsnya nih, ya. Kasih tipsnya. Next, Pak. Tipsnya adalah gampang aja. Gunakan, masuk ke all.hashtag.com, ya. Di situ tinggal kita klik apa yang mau kita posting. Itu saya contohkan asuransi, ya. Begitu asuransi kita generate, next, Pak. Nah, di situ akan muncul hashtag-hashtag yang populer dari asuransi. Dan luar biasa sekali ketika saya masukkan asuransi, di situ banyak asuransi sakit kritis dan ada asuransi Allianz, luar biasa loh. Perusahaan lain kagak ada. Yang ada asuransi Vespa, no. Kayak gitu. Luar biasa loh Allianz. Plus dulu dong buat Allianz, ya. Jadi 20 best 26 hashtag asuransi kayak gitu. Next. Ya, jadi teman-teman gak usah khawatir. Nah, lalu misalnya nih, ini udah 2 slide terakhir, ya. Jadi misalnya, Dok, saya Instagramnya followersnya masih 10-20, masih belum banyak. Apa yang mau diiklanin, kayak gitu, ya. Gimana caranya saya dapetin ikan yang banyak? Nah, kabar baiknya adalah kita ada yang namanya Instagram dan Facebook Ads, ya. Kita gunakan Instagram Ads. Jadi ini adalah rahasia dari pebisnis di Instagram sana, di sosial media sana, untuk mendatangkan ikan, kayak gitu, ya. Memang kita harus keluar modal, cuma nggak banyak. Next, kita lihat, ya. Nah, kita contoh ini postingan yang sama. Waktu itu saya posting di The Doctors, ya. Sebelah kiri itu postingannya sama, tidak menggunakan Instagram Ads, ya. Waktu itu hanya 534 aja orang yang melihat postingan saya waktu itu. Hanya 534. Itu aja udah banyak, ya. Sebenarnya kayak 534 itu kayak kita nyebarin 534 brosur, kayak gitu kan. Itu banyak loh. Tapi setelah pakai Instagram Ads yang cuma 30.000, ya, waktu itu saya gunakan 30.000. Kita lihat sebelah kanan. Yang ngelihat itu menjadi 13.000. Yang melihat postingan saya menjadi 13.000, which is itu 98% di luar follower saya.
Artinya itu ikan-ikan yang tadi itu akan melihat postingan saya. Artinya akan melihat iklan kita, ya. Masa sih nggak ada yang nyangkut gitu. Buktinya ada 82 orang yang klik ke klik ke linknya kayak gitu, ya. Nah, nanti gimana cara mengelolanya? Nanti next, tenang aja. Saksikan Road to Core berikutnya. Ya, kita lihat di sini testimoninya dengan cara beriklan. Kita lihat nih di sebelah kiri ada testimoni Dokter Arya. Ya, ketika dia beriklan tiba-tiba orang yang tidak dikenal tiba-tiba kontak, "Halo Dokter Arya, mau tanya dong." Ya gitu ya. Tanya terkait asuransi alias yang mengcover COVID-19. Wah, luar biasa ya, langsung closing Dokter Arya karena memang dia mencari kayak gitu. Lalu yang di kanan adalah, "Halo Dokter DT." Ya, ini Dokter DT ya. Saya mau tanya tentang New Univision. Akhirnya Dokter DT jelaskan New Univision seperti apa. Enak nggak? Kayak gitu. Oke, teman-teman, luar biasa. Sekali lagi, oh ya, jangan lupa daftar nama yang kita ikan-ikan yang kita dapatkan dari sosial media, dari online, segera pindahkan ke buku, ya, ke buku daftar nama kayak gitu, ke buku daftar nama. Di situ kita akan program pikiran bawah sadar kita untuk kita convert ke nasabah atau ke partner. Oke teman-teman, untuk branding di sosial media luar biasa sekali. Itu adalah sebuah alat bantu yang sangat mempermudahkan kita. Ya. Ingat, itu adalah alat bantu, teman-teman ya, bukan alat ganti. Dan luar biasanya Univision ini sudah punya media media offline yang sudah sangat kuat dan dibantu dengan online. Beda, jangan sampai terbalik. Kita jadi fokus ke online, offline-nya lupa kayak gitu. Ya, itu yang kacau. Dan fondasinya Univision ini udah tepat sekali. Online kita jadikan adalah alat bantu, bukan alat ganti. Oke? Sekian dari saya Dr. Lagawa.